Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jumal Multazam di channel Serba Serbi Easy. Sahabat-sahabat, dan kita akan menutup topik bab satu tentang rahasia motivasi ya dengan bahasan tentang mindset, mindset, emotion, behavior dan result. Sahabat-sahabat, masih ingat tentang rahasia motivasi ya? Adalah pain and pleasure. Saya ingin bahas itu ya. Ini sekalian merangkum dari awal supaya kita paham. Adalah tentang pain and pleasure. Jadi yang menggerakkan orang ini adalah pain and pleasure. Jadi kalau kita ingin menggerakkan dia atau ingin mengubah diri, maka kita mesti tahu apa yang membuat kita atau orang yang kita gerakkan termotivasi. Pain yang bisa membuat dia takut apa? Pleasure yang bisa membuat dia ingin bergerak apa? Itulah yang kita pakai. Ya. Kalau pain adalah menggerakkan dengan rasa takut, pleasure adalah menggunakan dengan value di video kita yang terakhir. Gerakkan dengan value. Terus berikutnya dulu ya, kita di video berikutnya yang awal-awal kita membahas tentang bahwa orang bergerak itu disebabkan karena adanya suasana hati berubah. Jadi kalau suasana hati berubah, maka dia akan bergerak. Katanya Anthony Robbins mengatakan emotion creates motion. Jadi kalau suasana hati berubah, maka dia akan bergerak. Oleh karena itu kalau saudara ingin menggerakkan orang, ubahlah suasana hatinya. Maka dia akan bergerak. Ya. Kemudian berikutnya, bagaimana caranya menggerakkan orang? Ubahlah fokusnya. Ya, bagaimana mengubah fokus? Ialah dengan dengan pertama dengan perintah, terus kemudian yang kedua adalah dengan pertanyaan, kemudian yang ketiga adalah dengan gerakan. Jadi gerakan bisa mengubah fokus. Maka para pesulap itu sebetulnya dia mengerjakan sesuatu di tangan kiri, yang tangan kanan begini-begini, supaya orang fokusnya ke tangan kanan padahal tangan kiri mengerjakan sesuatu. Fokusnya diubah dengan gerakan. Ya, gerakan itu bisa mengubah fokus. Begitu juga dalam diri kita, kalau kita loyo begini, kemudian kita sengaja bergerak, maka fokus kita bisa bergerak dari fokus pada emosi yang loyo menjadi fokus pada emosi yang semangat. Jadi, mengubah gerakan itu bisa mengubah fokus. Kemudian dengan perintah, ya, dengan kalimat-kalimat bagus, kalimat-kalimat positif, jangan menggunakan kalimat negatif supaya orang bisa shifting dari fokus pada yang negatif menuju ke fokus pada yang positif. Dan dengan pertanyaan. Kita ingat ada 5 pertanyaan dahsyat yang bisa mengubah orang. Fokus orang, yaitu yang pertama adalah shifting question, yang kedua adalah learning question, yang ketiga adalah power switch question, yang keempat adalah exploring question, yang kelima adalah motivating question. Nah, itu sahabat-sahabat ya. Semuanya itu adalah untuk apa? Untuk mengubah emosi. Nah, kalau emosinya berubah, maka actionnya berubah. Dan kalau emosi ini, bahasa Jawanya itu ngecap, manjing, apalagi ya. Kalau emosi ini menetap, kalau emosi ini menetap, pola emosi ini menetap, maka dia akan menjadi pola action atau behavior. Dan behavior inilah yang akan mengubah hasil. Jadi kalau Anda ingin berubah hasilnya, behaviornya harus berubah. Kalau Anda ingin meningkatkan hasil, maka caranya harus diubah. Apa yang harus Anda lakukan jangan sama dengan yang kemarin. Kalau yang dilakukan sama, ya hasilnya akan sama. Ya, ini juga ilmunya Anthony Robbins. Apabila Anda ingin mengubah hasil, maka ubahlah perilaku. Jika perilaku ingin diubah, ubahlah emosi. Pola emosinya diubah. Pola emosinya, maka perilaku akan berubah. Kalau ingin mengubah pola emosi, maka mindsetnya dirubah. Nah, mindset ini ya
Ya, dengan cara apa? Dengan mengubah kata-kata, kebiasaan berbicara, dengan membaca buku, dengan datang ke seminar, dengan mengaji, dengan didampingi mentor. Ini semuanya bisa bisa mengubah mindset, ya, dengan belajar melalui video, belajar melalui internet dan seterusnya. Untuk mengubah mindset, kalau mindsetnya berubah, maka pola emosi berubah. Kalau pola emosi berubah, maka perilaku berubah. Kalau pola perilaku berubah, maka result berubah. Demikianlah rentetan dari motivasi. Ya, itu bermanfaat untuk kita sendiri maupun kalau kita ingin memotivasi orang lain. Apalagi kalau di dalam tim. Jangan berharap Anda dengan tim mendapatkan hasil yang berbeda kalau perilaku tim ini masih sama dengan yang lain. Jadi perilaku harus berubah. Kalau masih sama, ya hasilnya pasti akan sama. Ya, dulu sudah pernah saya sampaikan juga, Einstein mengatakan orang gila adalah orang yang ingin mengharapkan hasil berbeda, tetapi yang dilakukan itu saja. Itu kalau kata Einstein dianggap orang gila. Karena memang untuk mendapatkan hasil yang berubah ya memang yang dilakukan harus berbeda. Apalagi kalau ingin breakthrough. Kalau Anda ingin breakthrough, berubah dengan signifikan, maka Anda harus melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Ya, karena kalau yang dilakukan masih sama dengan yang sebelumnya, meskipun diperkeras, tidak akan terjadi breakthrough. Yang terjadi adalah improve. Saya punya training breakthrough coaching, ya, dengan menggunakan tools yang namanya CTC terapi. Bisa membuat orang mindset berubah begitu signifikan, begitu revolusioner dalam waktu yang sangat instan. Ya, di training saya breakthrough coaching with CTC. Nah, dia akan membuat mindset baru sehingga dia akan menetapkan cara baru yang sama sekali berbeda dengan cara yang sebelumnya dilakukan. Loh, Pak, nanti apa nggak bahaya, Pak, kalau yang sebelumnya nanti diganti dengan cara baru? Ya belum tentu berhasil. Loh, bukan begitu. Yang lama tetap dilakukan, tetapi kita punya sesuatu project yang baru dengan cara yang baru sama sekali, kemudian dicoba, di trial, kalau hasilnya bagus, kemudian di upscale, ya, dibumbungkan setelah di trial. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita berubah mindset. Kalau mindsetnya masih tetap sama, nggak akan kita menempuh cara yang baru. Apalagi kalau kita masih menghadapi mental block yang sama, tidak akan muncul cara yang baru. Nah, cara yang baru adalah menghilangkan mental block yang tadinya kita menganggap impossible, kemudian sekarang kita menganggap, oh, possible ternyata. Dengan cara-cara yang tertentu, cara yang seperti ini yang selama ini saya anggap tidak bisa dilakukan, ternyata bisa dilakukan. Mungkin, ya, possible untuk dilakukan ternyata. Nah, itu sahabat-sahabat, jadi dengan apa? Ada toolsnya, namanya adalah Creative Trauma Cleansing. Metode coachingnya namanya adalah Breakthrough Coaching with CTC. Saya kira itu sahabat-sahabat ya. Ini menjadi penutup dari bab 1 tentang rahasia motivasi, baik bab 1 bagian 1 maupun bab 1 bagian 2. Dan pada video berikutnya kita sudah menginjak di bab 2, yaitu semua adalah tips-tips yang sangat applicable. Bab 1 itu tips yang sangat applicable, nggak teoritis itu sahabat-sahabat. Itu adalah proven, ya, bisa dibuktikan di lapangan. Saya ingin sahabat-sahabat melakukannya, kemudian memberikan komentar di video-video saya dari video 1 sampai video 15 ya. Supaya yang pertama saya bahagia kalau saudara berhasil sudah melakukannya dengan tips-tips saya dari video 1 sampai 15. Dan yang terpenting adalah saudara kalau komentar di di video bisa menginspirasi orang lain. Kalau saudara menyampaikan oh ya Pak, saya sudah melakukan ini dan hasilnya misalnya berhasil Pak, luar biasa, terima kasih, misalnya begitu, Anda akan menginspirasi orang lain.
Dan saya juga ingin umumkan beberapa saat lagi akan saya sampaikan karena di grup training motivational speaking saya sudah pernah mengumumkan tentang giveaway ya, giveaway kayak kaos impossible is nothing ya, yang mereknya Jumalah Mu'tazam ya, cantik, kaos bagus ya. Hadiah yang akan segera saya bagikan dalam periode ini, yaitu siapa yang komentarnya paling banyak di video 1 sampai 10 ya, sudah saya hitung 1 sampai 10 dan segera saya umumkan di grup ya, di grup. Tapi nanti saya umumkan juga lah di komunitas ya, di komunitasnya channel Move On. Baik, ikuti terus training motivational speaking ini, bagaimana cara memotivasi diri dan orang lain. Masih ini baru sebagian kecil ya, masih tebal, jadi masih banyak tips yang akan saya bagikan. Langsung dipraktekkan. Kalau hanya didengarkan saja, nanti manfaatnya tidak banyak. Tahu saja sebenarnya Anda belum bisa. Anda baru dikatakan bisa apabila Anda sudah melakukannya dan ada hasilnya. Demikian, sampai jumpa lagi di bab 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.